Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita kembali setelah setahun yang lalu di bulan Desember tahun 2016 kembali kita ketemu di malam Rabu malam Kamis di tahun 2017. Salawat dan salam nantiasa terlanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, pada sahabat, kepada keluarga, dan mudah-mudahan upaya kita untuk ngaji ini adalah dalam rangka untuk menimba ilmu sekaligus juga apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, dan mungkin ada beberapa kabar yang ingin kami sampaikan. Kalau yang sudah menanti buku Suluh Kebahagiaan ini sudah terbit bukunya, sudah bisa teman-teman miliki. Kalau dari rencana kemarin harga awal di pre-order itu 40, sekarang kita jual harga pre-ordernya 35. Dari harga normal 42.000. Harga pre-order ini kami buka sampai nanti di bulan ini, tapi saya belum tahu pastinya kapan, sekaligus bareng nanti sama bedah buku. Kita agak mungkin 2 mingguan, 3 mingguan untuk harga pre-ordernya. Setelah itu nanti kita kembali ke harga normal. Mungkin langsung saja, karena waktunya sudah lewat hampir 15 menit. Kita mulai ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Faiz untuk melanjutkan ngaji. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai ngaji kita di tahun 2017. Tema kita bulan ini adalah Sufi Nusantara. Setelah bulan lalu kita ngomong tentang semiotik. Sengaja sebelum ngomong Sufi, saya ngomong semiotik, paling tidak untuk membiasakan pikiran kita bahwa dalam kehidupan kita yang sifatnya kelihatan itu seringkali modelnya adalah simbolik. Jangan kesusu marah, jangan kesusu nuduh hanya berdasarkan kalimat atau kata-kata. Lihat dulu konteksnya apa, rujukannya kemana, maksudnya yang ngomong apa. Sebenarnya itu kunci dari kemarin kita belajar semiotik. Dan gaya semacam ini nanti kalau dalam kajian Islam sangat banyak kita temui di dunia tasawuf.
Banyak orang yang tidak terima dengan pikiran-pikiran sufi tertentu hanya dengan melihat apa yang tertulis, apa yang dikatakan oleh para sufi itu. Meskipun saya yakin 100% mereka para sufi itu juga tidak galau, tidak gelisah seandainya mereka dikafir-kafirkan atau disesat-sesatkan. Yang gelisah kan kita, yang galau kan malah kita. Kalau mereka insya Allah enggak. Oke. Jadi ya hari ini kan sering kita ketemu fenomena kafir-kafiran itu. Kita juga tidak harus galau sebenarnya. Emangnya kenapa kalau dikafirkan orang, disesatkan orang? Apa kalau kamu dikafirkan atau disesatkan terus jadi sesat beneran? Kalau kamu memang cakep, orang ngomong kamu jelek itu kan gak ngefek. Aslinya wis ganteng. Kan gitu. Kok kamu jelek, lu aslinya ganteng, terserah kamu ngomong apa, sing penting aku cakep, kan gitu. Kalau kamu merasa sudah bener, ya orang ngomong apapun kan gak ngefek. Kalau dalam urusan agama, sebutan orang itu kan tidak ngefek terhadap hubunganmu sama Allah. Apa hubunganmu sama Allah terus terganggu gara-gara tuduhan-tuduhan itu? Kan tidak. Kalau terganggu, jangan-jangan kemarin itu kamu tidak beneran, tapi cuma pencitraan, sehingga butuh diakui orang lain. Butuh orang lain, wah kamu yang lurus, wah kamu yang benar, butuh itu. Kalau masih butuh itu ya memang janjane kamu masih kafir, masih sesat, masih butuh pengakuan orang. Oke, jadi dan insya Allah para sufi, termasuk yang kita pelajari 1 bulan ini, 1-2 ada yang menuduh sesat atau kafir, baik dari zaman mereka hidup dulu maupun hari ini. Oke, cuma kenyataannya seperti apa ya kita tidak harus kesusu. Baik kesusu membantah atau kesusu membenarkan. Kita belajar dulu, kita lihat dulu. Edisi pertama kita ketemu Hamzah Fansuri. Ini wali dari Aceh. Karomahnya adalah sastra. Jadi jangan dikira sastra itu skill. Di dunia sufi ada sufi-sufi tertentu yang dapat karomah ini. Sama kayak Nabi yang karomahnya Al-Quran. Itu kan sastra puncak, sastra kelas tinggi. Nah, di Indonesia ada Hamzah Fansuri. Nanti ada yang bilang Hamzah Fansuri ini adalah mix antara Ibnu Arabi dan Jalaluddin Rumi. Rumi dalam syair-syairnya, Ibnu Arabi dalam ajaran-ajarannya. Dan sayangnya kita agak minim informasi tentang beliau. Ada setahu saya 4 orang doktor yang disertasinya tentang Hamzah Fansuri. Yang paling terkenal 4 ini sebenarnya bukan dari Indonesia. Yang paling terkenal yang disertasinya Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, yang diterbitkan dengan judul Mysticism of Hamzah Fansuri. Oke, di Indonesia sendiri saya tidak tahu, mungkin karena pengaruh, entah ya pengaruhnya apa ya, kok tidak terlalu populer. Kamu dengar namanya tapi mungkin masih samar-samar aja beliau ini kayak gimana. Mungkin karena ada fase dalam hidupnya ketika dia divonis sesat, divonis murtad, buku-bukunya dibakar di depan alun-alun depannya masjid, dan ajaran-ajarannya dicekal, dilarang. Ada fase itu, sehingga bahkan sampai hari ini masih misterius tahun kelahiran dan tahun kematian. Makamnya aja orang debat. Ada 3 tempat yang
perdebatkan. Ini beliau makamnya di mana? Di Aceh itu ada 2 tempat, ada juga yang bilang di Mekah. Ya. Jadi entah ini beliau di mana, tapi ya lahirnya juga agak susah. Orang meraba-raba. Ini ada yang nanti ada beberapa tempat yang diperdebatkan dia lahir di mana, besar di mana. Nanti ada yang bilang besar di situ, lahir di situ, ada yang sebaliknya. Nanti kita lihat perdebatan-perdebatan itu. Jadi Hamzah Fansuri dari namanya Fansur. Fansur itu bahasa Arab untuk menyebut satu tempat di Aceh yang biasanya orang menyebutnya Barus. Orang Jawa kenalnya Kapur Barus. Ya, sumbernya di situ memang. Jadi sejenis kayu-kayuan yang tengahnya itu baunya wangi. Yang di Jawa biasanya dipakai untuk mewangikan lemari atau mewangikan baju. Dari daerah sana beliau, nenek moyangnya konon dari Persia yang menetap di Barus. Namanya misterius, tapi orang biasanya simpel menyebutnya Syekh Al-Fansuri, begitu aja. Tinggalnya di Fansur. Nanti Syekh Fansuri ini punya 2 anak. Yang pertama namanya Ali, yang kedua namanya Hamzah. Ya Ali ya nanti jadi Ali Fansuri, yang Hamzah jadi Hamzah Fansuri. Nanti Syekh Ali Fansuri ini punya anak namanya Abdur Rauf. Ya mereka ini Fansur ini daerah dekat satu tempat namanya Singkil. Nah anaknya Syekh Ali nanti namanya Abdur Rauf As-Singkili. Jadi Hamzah Fansuri ini pamannya. Cuma ya Abdur Rauf Singkili itu nanti yang dikenal sebagai Tengku Syah Kuala, yang namanya diabadikan jadi nama IAIN. Jadi Syah itu tulisannya SYIAH ya, tapi bukan Syiah ya. Awas keliru ya. Nah Abdur Rauf Singkili ini nanti termasuk yang mengkritik pikiran-pikirannya Pak Liknya sendiri, Hamzah Fansuri. Dibantu oleh seorang ulama dari India namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ini ulama fikih. Jadi agak tidak nyambung sama pikiran-pikirannya Syekh Hamzah Fansuri. Nanti Syekh Hamzah Fansuri punya murid namanya Samsuddin, yang dikenal Samsuddin Sumatrani. 2 orang ini nanti yang bahu-membahu mengembangkan gagasan-gagasan sufistik yang bagi para ahli hari ini coraknya adalah wujudiyah. Ya. Wujudiyah ini, bacalah aliran wujudiyah ini sebagai kelompok sufi yang sangat serius untuk menaklukkan egonya. Di saat kayak kita hari ini itu kan sebenarnya setiap orang memperjuangkan akunya masing-masing, ingin menunjukkan betapa benarnya aku, betapa pentingnya aku, betapa lurusnya aku, betapa enaknya aku, selalu begitu. Dan orang-orang ini yang antitesis itu semua, sampai ke yang paling inti, paling dasar, dirinya sendiri dilenyapkan hanya untuk Allah. Jadi membaca visi mereka itu seperti itu. Sebelum tuduhan-tuduhan dari ulama fikih. Jadi ini orang yang sangat serius, pingin dekat sama Allah sampai ke level ekstrim, meniadakan dirinya sendiri dengan beberapa konsep-konsep filosofis yang nanti dikenal sebagai wujudiyah atau wahdatul wujud. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Jadi frekuensinya di situ ya. Awas keliru, nanti kalian frekuensinya beda. Jadi frekuensi yang tidak egois. Jadi
tidak, karena setiap orang hari ini kan egois. Egois itu nyari enaknya sendiri, nyari pentingnya dirinya sendiri, nyari senengnya sendiri. Kebalikannya mereka ini, Syekh Hamzah Fansuri. Kita lihat ya. Ini identitasnya. Uniknya Syekh Hamzah Fansuri, di setiap syairnya dia biasanya menyisipkan kediriannya, namanya, takhollusnya. Takhollus itu nama penanya. Ini yang bikin kadang-kadang di puisi ini dia ngomong apa, di puisi itu ngomong apa tentang dirinya, sehingga banyak ahli yang debat. Janjane ini orang mana, lahir di mana, nyari ilmu di mana. Yang jelas pengembara, menjelajah sampai kemana-mana, sampai Mekah, Madinah jelas, Irak iya, Yerusalem iya, Timur Tengah dijelajahi, Jawa juga nanti banyak puisi-puisinya pakai bahasa Jawa. Di puisi-puisinya itu nanti tersisip ada bahasa Jawa, ada bahasa Persia, ada bahasa Urdu, ada bahasa Arab, Al-Quran, yang tidak ada bahasa Inggris. Zaman itu mungkin belum ada TOEFL, jadi ya coba ngerti, mungkin Syekh Hamzah Fansuri mungkin ikut kursus belajar terus bikin puisi yang ada Inggrisnya. Tapi tidak ada, jadi pakai bahasa-bahasa itu. Makanya nanti dia bisa menjelajah banyak sekali referensi Arab, referensi Persia, referensi bahasa Urdu termasuk Jawa. Ya bahasa ibunya ya karena dari sana pastinya ya bahasa Melayu. Oke, itu yang kita tahu tentang identitasnya yang misterius. Di antara puisinya ada Hamzah Nin, asalnya Fansuri. Dia pelopor syair yang terkenal, namanya syair Melayu. Syair Melayu itu mirip kayak rubaiyat kalau dari Persia. Syair Melayu itu rimanya A semua. Agak beda dikit sama rubaiyatnya. Kalau Persia misalnya Omar Khayyam. Omar Khayyam itu rimanya tidak A semua, tapi A B A, terus lagi A B A, begitu terus. Tapi kalau Hamzah Fansuri ini A semua. Makanya akhir katanya sama semua. Jadi itu enak kalau dibikin lagu. I semua, A semua, U ya U semua. Hamzah Nin asalnya Fansuri, mendapat wujud di tanah Syahrnawi, beroleh khilafat ilmu yang ali dari abad Abdul Qadir Jailani. Asalnya Fansuri. Saya tadi ya dari Barus, pakai istilah Fansur. Terus ya mendapat wujud di tanah Syahrnawi. Ini yang bikin orang debat. Dia itu lahirnya di Barus apa di Syahrnawi. Syahrnawi ini Siam, satu daerah di Siam, bukan Syam ya. Siam itu Thailand. Kalau Syam kan daerah Suriah dan sekitarnya termasuk Palestina, yang nanti di situ ada hadis-hadis yang sekarang laku bahwa kiamat akan dimulai dari sana. Mungkin sekarang sudah mulai. Ya, daerah Syam. Nanti ada huru-hara di sana, terus dari situlah gongnya kiamat. Malaikat Israfil meniupkan trompetnya. Telolet itu sekarang. Ya. Jadi ini fase-fase kiamat. Jadi kita harus jangan-jangan itu. Ya. Kamu membahasakan trompet itu kan ya kan letterlek aja. Jadi seolah-olah sekarang malaikat Israfil itu pegang trompet. Terus kapan-kapan ditiup. Jadi setiap kali ada, kan kemarin ada kasus suara di lembah-lembah itu kayak trompet. Wah, ini malaikat Israfil. Itu cara berpikir materialistik. Jadi trompet ya trompet. Kalau jembatan Siratal Mustaqim ya jembatan beneran. Timbangan ya gambar timbangan, kan begitu. Itu cara berpikir. Apa iya besok ditiup beneran ya kita tidak tahu.
niup itu sifatnya metafor apa kayak simbol. Jadi niup itu kayak mukul gong itu kan juga simbol. Kayak sepak bola prit-prit 3 kali dimulai, prit-prit 3 kali diakhiri. Itu kan sifatnya simbolik, permulaan dan akhir. Jadi membacanya jangan deso terus trompet beneran besar trompetnya itu. Kalau ditiup ngono ya, itu tahun baru namanya, bukan kiamat. Ya, kemarin kan sudah belajar semiotik. Jadi cara membaca idiom-idiomnya ya semoga tidak lagi deso. Oke, ya kan banyak yang jadi Sarnawi itu Siam, satu daerah di Siam itu yang banyak yang debat. Dia lahir di Siam, besar di Barus, atau lahir di Barus, besar di Siam. Kalau ilmu dapat dari mana-mana jelas. Terus beroleh ilmu yang ali, maksudnya tasawuf, dan sempat baiat ke Torekot Qadiriyah. Meskipun kelihatannya tidak hanya itu satu-satunya, tapi yang resmi kelihatannya tidak harus begitu. Mungkin karena memang Torekot Qadiriyah ini kan fleksibel. Torekot Qadiriyah itu kalau ada jamaah yang makomnya tinggi, levelnya syekh sudah tinggi, bisa memodifikasi ajaran torekotnya, bahkan bisa bikin torekot sendiri yang baru. Itu Torekot Qadiriyah. Makanya salah seorang tokoh kita yang sempat jadi Imam Masjidil Haram, Syekh Khotib Sambas, itu kan beliau juga dibaiat di Torekot Qadiriyah, kemudian dimik sama Naksabandiyah, karena saat itu di Mekah Madinah hidup juga Torekot Naksabandiyah. Berdirilah Torekot Qadiriyah Naksabandiyah.